Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wulandari, NPM 17032012023. Akan mempresentasikan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Perusahaan PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo menggunakan Structural Equation Model SEM Partally Squared FS. Selanjutnya yaitu latar belakang. PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo merupakan perusahaan yang berbasis agribisnis yang berfokus di bidang peternakan ayam jenis bulat. Lokasi kantor berada di Sidoarjo, sedangkan peternakan ayam bulat tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Di PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo seringkali terjadi perubahan kebijakan mendadak terkait proses pemeliharaan ayam bulat di peternakan. Kesulitan dalam menyampaikan informasi untuk kontrolnya secara efektif terkait penerapan kebijakan pemeliharaan farm ini mengakibatkan tertundanya proses rantai pasokan ayam bulat kepada pihak yang memesan. Diperlukan analisis manajemen rantai pasok di PT Semesta Mitra Sejahtera ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh manajemen rantai pasok terhadap kinerja perusahaan di PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo? Tujuannya untuk mengetahui pengaruh manajemen rantai pasok terhadap kinerja perusahaan pada PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo. Kemudian batasan masalah. Penelitian hanya dilakukan pada lingkup perusahaan termasuk peternakan ayam di tiap wilayah. Penelitian ini hanya menggunakan proses supply chain yang terjadi pada PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo. Penyebaran kuesioner ditujukan untuk karyawan atau posisi di atasnya yang memahami kinerja rantai pasok pada PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo. Asumsi-asumsi. Responden paham dan mengerti tentang kondisi perusahaan dan dalam kondisi sehat. Kriteria dapat mewakili kinerja yang ada pada perusahaan. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya dilakukan di PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo di Ruko Citra Harmoni RKG 37 Beringin Kulon, Beringin Bendo, tapi untuk farmnya ini tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan hingga Januari 2021 hingga data yang dibutuhkan terpenuhi. Identifikasi variabel, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu information sharing, long term relationship, cooperation, dan juga proses integration. Untuk variabel terikatnya merupakan kinerja perusahaan PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo. Metode yang digunakan merupakan metode SEM-PLS atau Structural Equation Model Partally Squared yang dibagi menjadi dua evaluasi, yaitu evaluasi outer model dan juga inner model. Operasional variabel. Operasional variabel yang pertama untuk informasi sharing dengan indikator pembagian informasi ini bisa dalam segi produk, distribusi, dan kinerja. Yang selanjutnya itu bertukar informasi secara berkesinambungan. Kemudian informasi tersebut dapat membantu semua pihak dalam menjalankan kegiatan masing-masing. Dan seterusnya hingga kinerja perusahaan dengan indikatornya ketersediaan barang, kualitas barang, pembelian kembali, dan tingkat komplain. Pada penelitian, untuk yang pertama, mulai, kemudian perumusan masalah dan janjian dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kemudian dilakukan penentuan variabel eksogen dan endogen, kemudian dilakukan survei pendahuluan dan wawancara singkat, kemudian dilakukan penentuan indikator-indikator operasional variabel, kemudian dilanjutkan dengan perancangan dan penyusunan kuesioner, dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner. Kemudian setelah data didapatkan, dilakukan rekap data menggunakan SEM, kemudian uji validasi dan uji reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan inner model test dengan 5 uji yaitu R-square, coefficient jalur, statistik, predictive relevance, dan juga model fit, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Kemudian selanjutnya itu pengumpulan data. Ini dilakukan di PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo dimulai pada Januari 2021 hingga data yang saya butuhkan terpenuhi. Kemudian data primer penelitian ini berasal dari data survei kuesioner. Untuk data sekunder itu sendiri berasal dari data observasi dan juga survei dan wawancara singkat dengan head manager. Kemudian penyebaran kuesioner dilakukan secara online dengan bantuan Google Formulir. Untuk karakteristik responnya di sini saya memilih untuk lokasi tempat responden bekerja, yaitu pada kantor cabang Sidoarjo responden terdapat 15 orang hingga pada farm produksi ikan 8 orang dengan keseluruhan jumlah 74 orang responden. Framework awal terdapat 4 variabel yaitu 4 variabel X dan juga 1 variabel Y. Untuk variabel X yaitu information sharing, long term relationship, cooperation, dan juga process integration. Untuk variabelnya sendiri kinerja perusahaan dengan tiap indikator masing-masing. Pengolahan data. Tahap 1, evaluation of measurement model. Terdapat 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas terdapat konvergen dan diskriminan. Kemudian untuk uji reliabilitas terdapat
komposit dan juga kurang bahasa alpha. Kedua, terdapat evaluation of structural model. Terdapat 5 uji yaitu R-square, F coefficient, T statistika bootstrapping, predictive relevance, dan juga model fit. Tahap yang pertama, evaluation of measurement model. A. Uji validitas convergent. Dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingginya korelasi manifest pengukur dari suatu konstruk untuk menandakan seberapa banyak kesamaan yang ditangkap oleh suatu konstruk. Pada loading pertama, apabila nilainya sudah di atas 0,7, maka semua indikator dari konstruk variabel telah valid. Dapat dilihat di sini semua indikator sudah memiliki nilai di atas 0,7. Kemudian untuk AVE atau average variance extracted, apabila nilainya sudah di atas 0,5 maka dinyatakan valid. Dapat dilihat di sini pada tabel sudah di atas 0,5 maka untuk semua variabelnya sudah dinyatakan valid. Kemudian lanjutan yang B, uji validasi diskriminan. Terdapat 2 uji yaitu for non-linear criterion dan juga cross-loading. Untuk for non-linear criterion ini apabila nilai yang didapatkan konstruknya sendiri lebih besar daripada nilai dengan konstruk yang lain. Dapat dari sini pada tabel saya berikan tanda hijau. Di sini semuanya sudah di atas 0,7 dan di atas dari konstruk yang lain, maka dapat dinyatakan for non-linear criterion itu sudah baik. Kemudian untuk cross-loading, dapat dilihat sini tanda yang saya berikan tanda kuning merupakan cross-loading dari tiap indikator terhadap variabelnya. Memiliki nilai yang sudah lebih besar daripada tiap indikator dengan variabel lain. Uji reliabilitas komposit. Apabila nilainya sudah di atas 0,6, maka dinyatakan reliable. Pada tabel dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai komposit reliability di atas 0,6, maka dinyatakan reliable. Kemudian untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas peron bahasa alpha. Apabila nilainya di atas 0,7, maka sudah dinyatakan reliable. Dapat dilihat di sini pada tabel yang saya berikan tanda kuning sudah di atas 0,7. Maka dapat dinyatakan peron bahasa alpha-nya sudah bagus atau sudah reliable. Kedua yaitu tahap evaluation of structural model atau R-square. Yang pertama ini diketahui bahwa nilai R-square dari variabel kinerja perusahaan sebesar 0,573 yang berarti variabel kinerja perusahaan ini mampu dijelaskan oleh variabel supply chain management sebesar 57,3% dan sisanya sebesar 42,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang selanjutnya itu path coefficient atau koefisien jalur adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan arah variabel. Apabila nilainya mendekati -1 sama dengan negatif, apabila nilainya mendekati 1 sama dengan positif. Dapat dilihat di sini pada tabel, semua nilai dari variabelnya sudah mendekati arah positif. Masih dalam tahap 2, evaluation of structural model, terdapat t-statistik atau bootstrapping. Hasil evaluasi bootstrapping menghasilkan nilai t-statistik yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis. Apabila nilai di atas 1,96, maka dapat dikatakan nilai tersebut berpengaruh signifikan. Pada t-statistik bootstrapping pada tabel, setelah dilakukan pengujian dengan software, didapatkan angka sebagai berikut. Maka dapat dikatakan seluruh variabelnya ini memiliki nilai yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu predictive relevance. Nilai yang dihasilkan memiliki nilai di atas 0 dapat dikatakan bahwa model tersebut mempunyai predictive relevance sehingga dapat dikatakan sudah mencapai akurasi prediksi yang baik atau sudah akurat. Pada nilai Q2, dapat dilihat nilainya dari kinerja perusahaan adalah 0,335 atau sudah di atas 0. Maka sudah memiliki predictive relevance yang baik. Tahap yang terakhir yaitu model fit. Digunakan untuk menunjukkan seberapa baik model yang diteliti. Apabila nilai NFI atau normal fit index-nya dihasilkan semakin besar, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Dapat dilihat di sini pada tabel sudah saya berikan tanda kuning, nilainya 0,680 yang berarti memiliki data fit sebesar 68%. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis menggunakan SAMPLS, dapat diketahui bahwa information sharing, long-term relationship, cooperation, dan process integration memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan nilai path coefficient masing-masing berurutan sebesar 0,067, 0,268, 0,244, dan 0,277. Kemudian evaluasi di statistik bootstrapping-nya menghasilkan nilai masing-masing berurutan sebesar 2,572,
2,769, 1,968, dan 2,98. Dengan hasil yang didapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat variabel manajemen rantai pasok tersebut mempengaruhi secara positif dan signifikan, yang artinya apabila information sharing, bahkan relationship, cooperation, dan proses integration ini dilakukan dengan sebaik mungkin, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan PT Semesta Mitra Sejahtera Cabang Sidoarjo. Saran, PT Semesta Mitra Sejahtera Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya dengan lebih meningkatkan manajemen rantai pasok terjadi di semua lini yang mendukung kegiatan bisnis pada perusahaan ini sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dengan lingkup manajemen rantai pasok yang lebih luas seperti mencakup konsumen juga agar hasil yang didapatkan lebih maksimal dan membawa manfaat yang lebih baik untuk perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.